Sobat Maba, berjumpa lagi bersama saya Tasya di podcast Maba The Best yang selalu menghadirkan orang-orang yang berprestasi, menginspirasi, dan juga terbaik. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih yang tentu saja menginspirasi banyak warga Semaba Tanjung Enim, yaitu langsung saja kita sambut Intan Permatasari. Hai Intan. Halo Kak, Apa kabar nih? baik kok Kak. Alhamdulillah ya. Nah, ngomong-ngomong apa saja nih kesibukan Intan sekarang? Kesibukan saya yang pasti karena saya mengikuti FLS2N kali ini, tahun ini juga. Yang pasti saya sibuk dengan mengerjakan komik digital saya saat ini. Karena Untuk mengeluarkan ide-ide baru ya? ide baru dan juga Konsep-konsep baru. ya, dan juga ini mendekati ulangan ya Kak. Iya betul, bentar lagi kita ulangan kan? Minggu depannya lagi ya kita ulangan. Nah, ngomong-ngomong nih, Intan kan tahun kemarin ikut nih lomba komik digital. Nah, apa sih Intan itu komik digital? Komik digital itu cerita yang bergambar Kak. Jadi alur, plot dan semacamnya itu ada di sana gitu. Oke. Nah, Intan kan tahun lalu sudah mengikuti lomba komik digital. Nah, Intan itu sudah mendapatkan juara berapa pada saat itu? Saat itu kan juara dibagi dua tuh Kak. Iya. Nasional dan provinsi. Saat provinsi saya mendapat juara 1. Nah, namun saat nasional sayang sekali cuma dapat 10 besar nasional. Oke. Nah, apa saja sih waktu itu tips-tips yang Intan persiapkan tuh untuk ikut lomba-lomba FLS2N itu? Pastinya menyalurkan ide juga Kak ya, karena kita tidak bisa bergantung pada pembina untuk ide-ide dan konsep, harus dari kita juga gitu. Oke. Juga kesehatan ya, karena kita Pastinya seharian kita duduk gitu, ngadep layar gitu. Pasti matanya sakit, Iya, badannya pusing. pegel ya. Iya, gitu. Nah, bagaimana tuh proses Intan pada saat mengikuti lomba komik digital itu? Prosesnya itu jujur dadakan banget. Dadakan Iya, ternyata ya? dadakan. Waktu awal-awal masuk sekolah udah disuruh gituan gitu. Udah langsung ditarik ya untuk lomba kayak gitu. Iya, mana deadline-nya tuh cuma 6 6 hari. Wah, itu berapa page tuh komik-komiknya itu? Nah, itu ceritanya. minimal 25 page. Cukup banyak ternyata Iya. ya. Oke. Nah, pada saat itu kenapa sih Intan itu memilih komik digital? Karena komik digital juga itu salah satu bidang yang saya kuasai dan ingin saya dalami lagi. Intan sudah lama hobi untuk menggambar-gambar komik kayak gitu. Iya, saya sudah sejak kecil. Sudah sejak kecil. Ya, saya coret-coret gitu. Gambar-gambar kayak gitu ya. Oke. Nah, di mana sih biasanya tempat favorit Intan nih untuk mengeluarkan konsep-konsep, ide-ide untuk gambar-gambar komik kayak gitu? Saya kalau menggambar ya itu lebih suka di tempat kayak tempat sunyi Sepi. gitu, nggak ada keramaian, Betul. keributan gitu. Untuk tetap konsentrasi ya. Iya. Oke. Nah, Intan itu waktu itu siapa saja sih yang memotivasi Intan untuk ikut lomba kayak gitu, lomba komik digital? Kalau soal motivasi ya jujur nggak ada ya. Soalnya SMA ini saya mulai mengetahui soal FLS2N dan lomba-lomba semacamnya, jadi kayak agak baru gitu. Sebelumnya itu Intan belum pernah ya ikut-ikut lomba kayak gitu? Belum, soalnya saat SD SMP itu jarang gitu. Oke. Nah, pada saat itu kapan sih Intan itu waktu itu ikut lomba-lomba kayak gitu? Pada tahun kemarin itu pada bulan berapa, tanggal berapa pada saat itu? Seingat saya antara Agustus ya gitu. Oke. Nah, kemudian sejak kapan tuh Intan mempersiapkan persiapan-persiapan untuk menggambar-gambar itu, mengeluarkan konsep-konsep idenya itu sejak kapan? Sejak tahu bakal dimasukin ke dalam lomba, saya lihat Referensi. referensi sama dokumen-dokumen untuk lombanya gitu, temanya saya baca meskipun rumit ya. Paham. Oke. Nah, pada saat itu bagaimana sih perasaan Intan ketika mengikuti lomba tersebut? Apakah Intan panik atau excited atau gimana itu? Campur aduk sih Kak. Campur aduk ya? Ya, soalnya kan ini pertama kali nih ikut lomba ginian langsung provinsi gitu. Nah, terus itu juga deadline-nya 6 hari gitu.
Deadline-nya 6 hari, terus Dengan 25 page ya? 25 page minimal. Kayak gimana gitu. Oke. Nah, apakah Intan pada tahun ini akan tetap ikut lomba FLS 2N itu atau enggak nih? Ya, saya tetap ikut. Karena seperti peraturan yang enggak lolos nasional kemarin, itu bisa tetap ikut tahun ini. Tuh, apa saja sih yang Intan persiapkan tuh pada tahun ini? Apa saja? Yang pastinya itu belajar dari kesalahan tahun kemarin ya, karena tahun kemarin itu dadakan. Jadinya itu kayak, apa sih namanya, kayak acakan banget gitu, jujur. Jadi pada tahun ini itu lebih banyak untuk memperbaiki ya kesalahan-kesalahan pada tahun kemarin. Iya. Oke. Nah, mungkin kayaknya segini saja ya cerita kita. Ternyata pengalaman itu sangat seru ya dalam menggambar komik digital. Nah, mungkin ini saja ya ternyata yang bisa kita ceritain, kita ngobrol-ngobrol bareng. Nah, bagi Sobat Semaba, apa nih Intan motivasi atau saran untuk Sobat Semaba untuk bisa tetap semangat dalam misalnya dia suka tuh tentang gambar-gambar kayak gitu. Apa tuh saran-saran Intan? Kalau gambar-gambar itu yang pasti yang hobi kan ya. Nah ini coba aja gitu, gambar nggak harus bagus, nggak harus detail, nggak harus apa gitu. Pokoknya gambar aja, jangan takut coret-coret gitu. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah. Oke, mungkin sekian ya Intan ya. Terima kasih ya Intan sudah berkesempatan dan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Maba The Best. Terima kasih Intan. Terima kasih juga Kak. Oke, sekian dari kami. Mari kita bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye Sobat Semaba.